Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu materi kelas 9. Yang pertama, saya ucapkan selamat atas kesuksesan kalian sekarang sudah naik di kelas 9. Saya sangat senang sekali kita bisa berjumpa dalam pembelajaran melalui daring ini, dalam jaringan. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Untuk materi pertama ini, yaitu kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada materi ini memiliki kompetensi dasar, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Itu adalah KD 3.1. Dan kompetensi dasar untuk 4.1-nya adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, untuk pertemuan pertama ini, yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Di sini tekankan, kalian jangan berpikiran negatif dulu. Kenapa materi ini ada di kelas 9? Karena kalian sudah dianggap laki-laki yang dewasa, perempuan dewasa yang harus mengenal struktur tubuh kalian, mengenal anatomi kalian, terutama tentang kesehatan reproduksi. Karena itu semuanya harus kalian tahu ya, supaya kalian bisa menjaga diri, menjaga kesehatan agar tetap hidup sehat. Untuk materi ini adalah materi minggu pertama. Jadi satu minggu ini kita membahas tentang sistem reproduksi, yaitu organ reproduksi perempuan dan organ reproduksi laki-laki. Nah, tujuan kegiatan pembelajarannya sebetulnya kalian bisa melihat gambar. Kalian bisa melihat gambar yang ada di buku yang sudah dibagikan, buku paket yang sudah dibagikan, silahkan dibuka. Di situ ada gambar organ reproduksi baik laki-laki dan perempuan ya. Kemudian nanti kalian harus dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi setelah mempelajari mengidentifikasi atau mengamati gambar dari buku yang sudah kalian dapat organ tersebut, nanti kalian bisa membuat tabel dan menyebutkan fungsi-fungsi dari organ sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita lanjut ke materi ya. Ada yang tahu nggak kenapa seorang ibu bisa mengandung? Nah, apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Ibu kita dapat mengandung karena adanya ayah. Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kalian. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena ayah dan ibu memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, maka niscaya kita tidak dapat lahir di dunia ini dan umat manusia akan punah. Berarti sudah tahu kan, salah satu fungsi dari sistem reproduksi ini adalah untuk mewariskan, untuk manusia ini tetap lestari, tetap ada terus ya. Apakah sistem reproduksi itu? Nah, dengar, simak baik-baik. Sistem reproduksi adalah sistem organ yang bekerja sama untuk tujuan menghasilkan keturunan. Tapi
menghasilkan keturunan ini dengan cara yang halal. Ingat ya, dengan cara yang halal, berarti melalui pernikahan. Manusia mempunyai sistem reproduksi dengan beberapa bagian. Organ reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki fungsi khusus. Pada sistem reproduksi pria tersusun atas organ luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Dan organ dalam meliputi testis, saluran sperma. Saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Dan kelenjar reproduksi ini terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Chopper atau bulburetra. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya di buku paket, ada gambarnya dengan jelas. Silahkan dilihat, itu bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki ya. Kalian amati dengan seksama, jangan sampai nanti salah nama. Baik, kalian tahu selama ini kalian memiliki, tapi kalian tidak pernah tahu apa itu namanya, apa itu letaknya di mana, apalagi fungsinya. Nah, di sini mengenai fungsi, di sini akan jelaskan ya. Yang pertama itu penis. Nah, penis itu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan saluran sperma. Nah, ini pada laki-laki ya. Yang kedua, skrotum. Bagian seperti kantung yang dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Apa itu testis? Nah, testis itu bagian yang bentuknya bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi kalian punya telur 2 disimpan baik-baik, itu merupakan salah satu pabrik produksi sperma dan hormon testosteron, karena nanti generasi-generasi berikutnya muncul dari situ. Kemudian epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima itu ada vas deferens. Ini lanjutan dari epididymis. Ini berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keenam itu ada uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh itu ada kelenjar vesicula seminalis. Ini bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Ini berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan ada kelenjar prostat. Ini bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Ini berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Ada kelenjar Chopper, bagian yang berbentuk seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Jadi di sini kalian bisa lihat sambil dengarkan sambil lihat dari gambar buku yang sudah kalian pegang. Ya, silahkan. Selanjutnya, pada anak laki-laki yang berusia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sel kelamin laki-laki yang disebut sperma dan hormon testosteron. Proses pembentukan sperma ini disebut spermatogenesis ya. Jadi sperma itu adalah alat sel kelamin jantan ya. Itu laki-laki yang menghasilkan sperma. Spermatogenesis terjadi di testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium. Selanjutnya, sel spermatogonium membelah secara mitosis, membentuk sel spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis, membentuk 2 sel spermatosit sekunder. Setiap sel spermatosit sekunder melanjutkan pembelahan meiosis, membentuk 2 sel spermatid. Selanjutnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan menjadi spermatozoa. Hormon testosteron memiliki banyak fungsi, antara lain mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki, serta mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder laki-laki.
Hormon testosteron ini mulai aktif saat anak laki-laki memasuki masa pubertas. Nah, makanya materi ini muncul di kelas 9 karena dianggap kalian kelas 9 tuh hampir semuanya sudah mengalami pubertas. Makanya kalian harus tahu materi ini penting sekali agar kalian bisa menjaga kesehatan organ reproduksi kalian, karena itu untuk masa depan kalian juga. Selanjutnya ini tentang organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ada di situ di buku. Lihat gambarnya, diamati secara baik-baik. Beda antara organ laki-laki dengan organ perempuan, ya. Sama, bagian organ laki-laki dan perempuan juga dibagi dua. Ada organ bagian dalam, kemudian ada organ bagian luar, ya. Di sini akan jelaskan fungsi-fungsi dari organ-organ sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama itu ovarium. Itu struktur berbentuk seperti telur. Berjumlah 2 buah, ada sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Itu terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, ya. Ini menghasilkan sel telur itu, ovum itu kalau perempuan normal itu kurang lebih 1 sebulan cuma hanya sekali sel telur yang matang. Kemudian ada saluran telur atau tuba fallopi. Ini saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian ada infundibulum. Nah, ini struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Kemudian ada rahim atau uterus. Ini struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi janin itu berkembang di rahim, ya. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan seluruh saat menstruasi. Kemudian ada vagina, ini saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Ada cervix, ya, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Pada perempuan, alat kelamin luar adalah vulva dan labium, sedangkan yang termasuk alat kelamin dalam yaitu ovarium dan saluran kelamin terdiri atas saluran telur dan yang tadi sudah disebutkan tadi, ya, sudah disebutkan. Kemudian sel kelamin perempuan disebut ovum atau sel telur. Tadi kalau laki-laki itu kan sperma disebutnya, kalau perempuan itu ovum namanya. Proses pembentukan sel telur disebut oogenesis. Nah, tadi kalau laki-laki itu proses pembentukannya adalah spermatogenesis, kalau perempuan pembentukan sel telurnya disebut oogenesis, beda. Oogenesis terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai pada saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium. Oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama, yaitu oosit sekunder dan polosit atau dan polar primer. Oosit sekunder akan melanjutkan pembelahan yaitu meiosis 2 sehingga terbentuk ootit dan badan polar sekunder. Begitu pula badan polar primer akan membelah menghasilkan 2 badan polar sekunder. Pada akhirnya ootit akan berkembang menjadi ovum. Setiap bulan, ovum yang matang akan dilepaskan. Proses pelepasan sel telur dari hidung telur disebut dengan ovulasi, ya. Apabila sel telur ini tidak dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan terjadi yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi ini berarti itu salah satu ciri bahwa seorang perempuan sudah mengalami perkembangan. Itu perkembangan pada kelamin sekundernya. Ya, ini adalah hal yang alami, ya, yaitu tandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada saat wanita memasuki masa pubertas, sel telur sudah mulai tumbuh dalam sepasang ovarium yang merupakan organ seksual. Organ reproduksi wanita merupakan organ internal karena berada di dalam tubuh. Ya.
Fertilisasi merupakan proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi dalam tuba falopi. Setelah terjadi fertilisasi, zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan perkembangan menjadi embrio yang selanjutnya tertanam ke dalam endometrium atau mengalami implantasi. Pada kondisi ini seorang mengalami kehamilan. Nah, itu kalau sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi kehamilan. Dia akan diam di dalam rahim endometrium. Tapi jika bertemu dengan sperma, maka akan terjadi menstruasi. Nah, itu demikian materi tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Untuk tugasnya kalian bisa dilihat di deskripsi di bawah, bisa dilihat ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya, supaya nanti Bapak ini semangat membuat konten ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.